Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat jurnal umum. Di sini saya sudah menyediakan analisa tentang suatu usaha yang bernama fotokopi berkah. Langsung saja kita analisis transaksi yang terjadi selama bulan September pada fotokopi berkah. Pada tanggal 1 bulan 9 2021, Pak Anton menyetor uang sebesar 25 juta sebagai kas. Akun yang berlaku di sini adalah akun kas dan akun modal, di mana kas bertambah pada debit dan berkurang pada kredit. Karena kas merupakan akun harta, harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kita masukkan ke jurnal umum. Kas bertambah pada debit 25 juta dan akun modal bertambah di kredit sebesar 25 juta. Lalu menerima piutang usaha sebesar 2.500.000, membeli perlengkapan 1.700.000 dan peralatan 25 juta. Akun yang berlaku di sini adalah akun piutang usaha. Akun piutang usaha merupakan akun harta, di mana harta bertambah pada debit dan berkurang pada kredit. Dan akun yang berlaku adalah akun pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di kredit. Kemudian membeli perlengkapan sebesar 1.700.000 perlengkapan termasuk harta yang bertambah pada debit dan berkurang di kredit. Dan akun peralatan sebesar 25 juta. Karena perlengkapan dan peralatan dibeli dengan kas, maka kas akan berkurang. Kas berkurang pada kredit. Maka di sini ditulis kas letak di kredit. Lalu pada tanggal 3 bulan 9 2021, Pak Anto membayar sewa beban selama 2 bulan sebesar 3 juta. Pada tanggal 3 bulan 9 2021, akun yang berlaku adalah akun beban dan akun kas. Beban bertambah di kredit. Beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sebesar 3 juta. Dan akun kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 5 bulan 9 2021, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka
untuk jasa yang diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta. Akun yang berlaku di sini merupakan akun kas dan akun pendapatan. Pada tanggal 5 bulan 9 2021. Kas bertambah di debit sebesar 5 juta dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 5 juta. Kemudian, pada tanggal 6, menerima kas dari pelanggan atas pelunasan piutang sebesar 1.500.000. Pada tanggal 6 bulan 9 2021. Akun yang berlaku adalah akun merupakan akun kas dan akun piutang usaha. Akun kas bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kita tuliskan di debit akun kas sebesar 1.500.000 dan piutang usaha. Piutang usaha ini merupakan akun harta dan harta berkurang di kredit. Lalu pada tanggal 8 bulan 9 2021 membayar pemasangan iklan di koran sebesar 200.000 dan akun yang berlaku di sini merupakan akun beban iklan dan akun kas. Pada tanggal 8 bulan 9 2021 beban bertambah di debit. Kita tulis di debit sebesar 200.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 200.000. Kemudian pada tanggal 13 bulan 9 2021 membayar hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 1 juta. Akun yang berlaku di sini adalah akun hutang dan akun kas. Tanggal 13 bulan 9 2021. Membayar hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 1 juta. Hutang itu bertambah di kredit dan berkurangnya di kredit. Jadi di sini hutang itu letaknya di di debit. Hutang itu letaknya di debit karena dia berkurang. Kita membayarkan hutang sebesar 1 juta. Jadi utang kita itu berkurang di debit sebesar 1 juta. Dan kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 16 bulan 9 2021 diterima pesanan cetakan brosur dan dibayar secara kredit sebesar 2 juta. Diterima pesanan cetakan brosur dan dibayar secara kredit. Akun yang berlaku di sini merupakan akun piutang usaha dan akun pendapatan. Pada tanggal 16 bulan 9 2021. Akun yang berlaku adalah akun piutang usaha.
Piutang usaha merupakan akun harta dan harta bertambah di debit sebesar 2 juta. Dan akun pendapatan sebesar 2 juta dan letaknya di kredit. Kemudian, pada tanggal 19 bulan 9 2021 membayar gaji karyawan untuk 2 minggu sebesar 800.000. Akun yang berlaku di sini adalah akun beban gaji dan akun kas. Beban gaji, beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi beban letaknya di debit karena dia bertambah sebesar 800.000 dan kas berkurang sebesar 800.000. Lalu, pada tanggal 20 bulan 9 2021, menerima pesanan dari pelanggan yaitu cetakan undangan sebesar 2.500.000 secara tunai. Pada tanggal 20 bulan 9 2021, menerima pesanan dari pelanggan yaitu cetakan undangan sebesar 2.500.000 secara tunai. Akun di sini adalah akun pendapatan dan akun kas, di mana kas bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan bertambah di kredit. Kemudian, pada tanggal 22 bulan 9 2021, membeli perlengkapan sebesar 800.000 secara tunai. Akun yang berlaku di sini adalah akun perlengkapan dan akun kas. Perlengkapan merupakan akun harta dan harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Perlengkapan terletak di debit sebesar 800.000 dan kas sebesar 800.000 di kredit karena kas berkurang. Lalu pada tanggal 24 bulan 9 2021 menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 2.500.000. Akun yang berlaku di sini adalah akun kas dan akun piutang. Tanggal 24 bulan 9 2021. Akun kas bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan akun piutang sebesar 2.500.000. Kemudian pada tanggal 25 bulan 9 tahun 2021 membayar tagihan telepon sebesar 200.000 dan tagihan listrik sebesar 300.000. Pada tanggal 25, akun yang berlaku di sini adalah akun beban telepon. Beban bertambah di debit sebesar 200.000 dan beban listrik
sebesar 300.000. Jadi, kas akan berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Kemudian, pada tanggal 27 bulan 9 2021, membayar gaji karyawan sebesar 800.000. Akun yang berlaku adalah akun beban gaji dan akun kas. Beban bertambah di debit sebesar 800.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 800.000. Lalu pada tanggal 28 bulan 9 2021 menerima pesanan cetakan kop surat sebesar 2 juta. Akun yang berlaku di sini adalah akun kas dan akun pendapatan, di mana kas bertambah di debit sebesar 2 juta dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 2 juta. Lalu pada tanggal 30 bulan 9 2021 menarik uang sebesar 4 juta sebagai keperluan pribadi. Dan akun di sini yang berlaku adalah akun Prive dan akun kas. Prive merupakan modal, dan modal akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Prive berkurang di debit sebesar 4 juta. Dan kas akan berkurang di kredit sebesar 4 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memindahkan jurnal umum ke buku besar. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum itu akan kita pindahkan ke buku besar. Langsung saja, pada jurnal umum fotokopi berkah periode September 2021. Pada tanggal 1 bulan 9 2021, terdapat akun kas pada debit sebesar 25 juta. Kita tuliskan di akun kas pada tanggal 1 bulan 9 2021. Keterangannya bisa kita buat saldo awal terletak di debit 25 juta dan di saldo juga di debit sebesar 25 juta. Nah, referensi ini kita isikan jurnal umum dan nomor akun pada kas yaitu 101 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun modal
yaitu berada pada kredit sebesar 25 juta. Tanggal 1 bulan 9 2021. Kita tulis keterangannya saldo awal sebesar 25 juta di kredit, dan pada saldo juga terletak pada kredit. Referensinya kita isikan jurnal umum, dan nomor akun pada modal yaitu 301 kita isikan di referensi pada jurnal umum. Kemudian ada akun piutang usaha sebesar 2.500.000 di debit. Di piutang usaha kita tuliskan pendapatan sebesar 2.500.000 di debit, dan pada saldo juga terletak di debit sebesar 2.500.000. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun pada piutang usaha yaitu 102 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun pendapatan terletak pada kredit sebesar 2.500.000. Pada pendapatan kita isi keterangannya piutang usaha terletak di kredit 2.500.000, dan pada saldo juga di kredit 2.500.000. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun pendapatan yaitu 401 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun perlengkapan terletak pada debit 1.700.000, di keterangan kita isikan kas sebesar 1.700.000 di kredit, dan pada saldo juga kita tuliskan pada debit, dan pada saldo juga di debit. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun perlengkapan 103 diisi di jurnal umum di kolom referensi. Kemudian ada akun peralatan sebesar 25 juta pada debit. Kita isikan keterangannya kas, dan di debit diisi 25 juta, dan pada saldo juga di debit 25 juta. Di referensi isikan jurnal umum, dan akun pada peralatan yaitu 111 diisi di jurnal umum pada kolom referensi. Kenapa di sini 111? Karena peralatan merupakan aktiva tetap, dan aktiva tetap memiliki nomor akun setelah akun utamanya yaitu 1. Sedangkan piutang usaha setelah nomor akun utamanya yaitu angka 0 karena merupakan aktiva lancar. Maka dia setelah nomor akun utamanya itu 1, kemudian diisi angka 0, menunjukkan atau menandakan bahwasanya
piutang usaha merupakan aktiva lancar. Begitu juga dengan perlengkapan merupakan aktiva lancar. Kemudian ada akun kas. Di keterangan kita tuliskan membeli perlengkapan sebesar 1.700.000 di kolom kredit. Nah, debit berjumpa dengan kredit maka akan berkurang. Kemudian membeli peralatan sebesar 25 juta dan debit akan berkurang menjadi minus 1.700.000. Pada referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun kas 101 diisikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 3 bulan 9 2021 terdapat akun beban sewa terletak pada debit sebesar 3 juta. Tanggal 3 bulan 9 2021. Keterangannya kita tuliskan kas sebesar 3 juta di debit dan pada saldo juga di debit sebesar 3 juta. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun beban sewa 501 diisikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun kas terletak pada terletak pada kredit sebesar 3 juta pada tanggal 3. Kita tuliskan beban sewa pada kolom keterangan dan di kredit sebesar 3 juta. Maka debit bertemu dengan kredit akan berkurang menjadi minus 4.700.000. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun pada kas kita isikan di jurnal umum di kolom referensi. Kemudian pada tanggal 5 bulan 9 2021 terdapat akun kas sebesar 5 juta di debit. Di keterangan kita isikan pendapatan sebesar 5 juta, debit berjumpa dengan debit maka akan bertambah, maka hasilnya 300.000. Pada referensi kita isikan jurnal umum
dan nomor akun pada kas 101 diisikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun pendapatan terletak di kredit sebesar 5 juta pada tanggal 5 bulan 9 2021. Di keterangan kita isikan kas sebesar 5 juta pada kredit, maka kredit berjumpa dengan kredit akan bertambah. Pada referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun pada pendapatan kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 6 bulan 9 2021 terdapat akun kas pada debit sebesar 1.500.000 kita tuliskan di sini di keterangan piutang usaha. Sebesar 1.500.000 pada kolom kredit, pada kolom debit, dan debit berjumpa dengan debit maka akan bertambah menjadi 1.800.000. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun pada kas yaitu 101 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun piutang usaha terletak pada kredit sebesar 1.500.000. Di keterangan kita isikan kas sebesar 1.500.000 pada kolom kredit, maka debit berjumpa kredit akan berkurang menjadi 1 juta. Pada referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun piutang usaha 102 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 8 bulan 9 2021 terdapat beban iklan sebesar 200.000 pada debit di keterangan kita isikan kas pada debit sebesar 200.000 dan pada saldo juga di debit sebesar 200.000. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun beban iklan 505 diisikan di jurnal umum pada kolom referensi. Kemudian ada akun kas terletak pada kredit sebesar 200.000 di keterangan kita isikan beban iklan sebesar 200.000 pada kredit dan debit berjumpa kredit maka akan berkurang di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun kas diisikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 13 bulan 9 2021 terdapat hutang usaha terletak di debit sebesar 1 juta di keterangan kita isikan kas
di debit sebesar 1 juta. Dan pada kolom saldo juga pada debit sebesar 1 juta. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun pada piutang usaha yaitu 201 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun kas sebesar 1 juta pada kredit. Kemudian ada akun kas. Kemudian ada akun kas yang terletak pada kredit sebesar 1 juta pada tanggal 13 bulan 9 2021. Di keterangan kita isikan hutang usaha terletak di kredit, dan kredit bertemu kredit dan debit bertemu kredit maka akan berkurang. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun kas kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 16 bulan 9 2021 terdapat piutang usaha sebesar 2 juta pada debit kita isikan di keterangan sebagai pendapatan sebesar 2 juta pada kolom debit maka debit bertemu debit akan bertambah. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun piutang usaha diisikan di referensi jurnal umum. Kemudian terdapat akun pendapatan pada kolom kredit sebesar 2 juta pada tanggal 16 bulan 9 2021. Di keterangan kita isikan sebagai piutang usaha sebesar 2 juta dan kredit bertemu dengan kredit maka akan bertambah. Pada referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun pada pendapatan kita isikan di kolom referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 19 bulan 9 2021 terdapat akun beban gaji sebesar 800.000 di debit. Di keterangan kita isikan kas pada debit sebesar 800.000 dan pada saldo kita isikan debit 800.000. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun pada beban gaji 504 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun kas pada kredit sebesar 800.000 di keterangan kita isikan beban gaji sebesar 800.000. Debit bertemu kredit maka akan berkurang menjadi minus 200.000.
Di referensi kita isikan jurnal umum, dan pada nomor akun kas kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 20 bulan 9 2021 terdapat akun kas di debit sebesar 2.500.000. Di keterangan kita isikan pendapatan sebesar 2.500.000. Debit bertemu debit maka akan bertambah menjadi 2.300.000. Pada referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun kas kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun pendapatan pada kredit yaitu 2.500.000. Di keterangan kita isikan kas terletak di kredit sebesar 2.500.000 dan kredit bertemu kredit maka akan bertambah menjadi 12 juta. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun pendapatan yaitu 401 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 22 bulan 9 2021 terdapat akun perlengkapan di debit sebesar 800.000. Di keterangan kita isikan kas di debit sebesar 800.000. Maka debit bertemu debit akan bertambah menjadi 2.500.000. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun perlengkapan di 103 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian terdapat akun kas pada kredit 800.000. Di keterangan kita isikan membeli perlengkapan sebesar 800.000. Maka debit akan berkurang menjadi 1.500.000 menjadi 1.500.000. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun kas kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 24 bulan 9 2021 terdapat akun kas di debit sebesar 2.500.000 pada tanggal 24 bulan 9 2021. Di keterangan kita isikan piutang usaha sebesar 2.500.000 pada debit, maka debit bertemu debit maka akan bertambah menjadi 4 juta. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun kas kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun piutang usaha sebesar 2.500.000 pada kredit. Di keterangan kita isikan kas sebesar 2.500.000 pada kredit, maka debit berjumpa dengan kredit akan berkurang menjadi 500.000.
Pada referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun piutang usaha kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 25 bulan 9 2021 terdapat akun beban telepon sebesar 200.000 di debit. Di keterangan kita isikan kas. Di debit terdapat 200.000 dan saldo juga di debit sebesar 200.000. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun beban telepon 502 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada beban listrik sebesar 300.000 di debit. Di keterangan kita isikan kas pada debit 300.000 dan pada saldo juga di debit 300.000. Pada referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun beban listrik 503 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun kas yang terletak pada kredit sebesar 500.000. Pada keterangan kita isikan membayar biaya telepon dan listrik sebesar 500.000 di kredit. Kemudian debit akan berkurang menjadi 3.500.000. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun kas 101 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 27 bulan 9 2021 terdapat beban gaji sebesar 800.000 di debit. Di keterangan kita isikan kas sebesar 800.000 di debit, maka debit pada saldo akan bertambah karena berjumpa dengan debit, maka menjadi 1.600.000. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun beban gaji 504 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian ada akun kas sebesar 800.000 di kredit. Di keterangan kita isikan membayar gaji atau beban gaji sebesar 800.000 di kredit, maka debit akan berkurang menjadi 2.700.000. Di referensi kita isikan jurnal umum dan nomor akun kas kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 28 bulan 9 2021 terdapat akun kas sebesar 2 juta di debit. Di keterangan kita isikan pendapatan sebesar 2 juta. Pada saldo, debit berjumpa dengan debit maka akan bertambah menjadi
4.700.000. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun pada kas kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian terdapat akun pendapatan sebesar 2 juta pada kredit. Di keterangan kita isikan kas sebesar 2 juta di kredit, dan di saldo kredit akan bertambah karena kredit berjumpa dengan kredit. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan pada nomor akun pendapatan kita isikan 401 di referensi jurnal umum. Kemudian pada tanggal 30 bulan 9 2021 terdapat akun Prive sebesar 4 juta di debit. Di keterangan kita isikan kas pada debit sebesar 4 juta, dan di saldo juga pada debit sebesar 4 juta. Di referensi kita isikan jurnal umum, dan nomor akun pada Prive 302 kita isikan di referensi jurnal umum. Kemudian terdapat akun kas sebesar 4 juta di kredit. Di keterangan kita isikan Prive sebesar 4 juta. Maka debit pada saldo akan berkurang, dan di referensi kita isikan jurnal umum, dan pada nomor akun kas kita isikan di referensi jurnal umum. Nah, di sini semuanya sudah terpindahkan ke buku besar. Hasil analisis yang terdapat pada jurnal umum sudah dipindahkan ke buku besar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.